Halo, masih bersama channel saya Wawan Rakeri. Kali ini kita bikin video yang agak lebih singkat lah ya, tentang pembahasan karbu, setting karbu lah tepatnya. Tapi ya hanya untuk berbagi pengalaman saja tentang PJMJ dan head nozzle sama jarum sekep. Kita fokus ke masalahnya. Biasanya kan di RPM bawah, RPM tengah, ada yang ngok, ada yang sampai mati, ada yang nggak bisa langsam enak lah. Aku rasakan kalian sudah banyak yang tahu tentang PJMJ untuk khususnya untuk motor 4 tak ya. Nanti PJMJ nya, nah ini PC, pilot jet, ini MC, tidak ada nomornya. Mungkin kalian semua udah pada tahu ya, maksudnya range nya itu di nomor di ukuran berapa saja. Jadi kalau aku biasanya yo sekitar 3 PJ ini yang kecil, spare kecil ini ini di range 38 sampai 42 45 mungkin, atau redensi 45. Di MC nya ini sekitar 110 mungkin ada sampai 120 125, tergantung jenis spek motor lah ya. Nah, kita fokusnya nggak ke PJMJ, tapi kita fokusnya ke ini, head nozzle sama jarum, tentang bawanya mas, punya aku bawa motornya, bawa nggak mau hidup, harus gas dulu. Berarti masalahnya kan celah ini terlalu sempit, harus dinaikkan, maksudnya harus buka sekep dulu. Kalau aku kan biasanya setting motor pasti dari bawah dulu, sekep nutup full kayak gini misalnya. Ini kan masih bisa hidup harusnya, soalnya kan ini udah ada udaranya masuk lewat sini lah. Sama ini udah di cut away, pemutus udara, makanya sekep dibuat agak gini, agak dipotong lah ibaratnya, untuk jadi udaranya kan nggak lewat depan, tapi dari sini menuju ke sini. Nah, ini ada lubang ini. Nah, ini kan berhubungan sama PJ tadi di RPM bawah langsung. Jadi mas, sekepnya turun full tapi kok nggak bisa hidup. Cek ini lubang ini, mungkin kurang besar, mungkin ini terlalu nutup, mungkin ini kesumbat lah. Nanti aku bahas lagi yang ada di dalamannya kayak ini. Nah misalnya, nah ini nutup, bisa kena lem, soalnya ada lemnya, kalau belum dibuka bisa ini kan tembus dia. Nah, tembus berhubungan sama ini juga kan. Tapi enggak bahas ini, kita bahas ini yang gampang dulu aja, supaya kalian bisa setting sendiri di rumah mungkin ya. Mengenai pengenalan ini, maksudnya feeling kasarnya gitu. Jadi misalnya udah diklip paling bawah sendiri, paling atas, otomatis kan jarumnya kan turun, otomatis kan turun pol. Ini kan ada yang di nomor 4, di tengah nah, udah full, otomatis kan jarum semakin turun berarti semakin irit, nggak bisa hidup mas, diangkat lagi. Misalnya ini ada di atas, misalnya ini nggak bisa hidup, soalnya head nozzle nya terlalu kecil, diangkat lagi sampai dia hidup. Habis hidup coba digas sedikit, nah gas sedikit udah bisa hidup dia, tapi digas sedikit berbet langsung mas. Berbetnya kayak gimana kalau basah,
Kalau basah dia head nozzle-nya terlalu kecil, head nozzle-nya ini terlalu kecil, dia digas dikit langsung basah. Minta ini diturunin lagi, mas ini udah turun dan aku nggak bisa ganti head nozzle, aku juga nggak punya ini, nggak punya jarum lagi yang lebih gemuk. Intinya kan jarumnya kurang gemuk, terlalu tirus. Gimana mas caranya mas? Nah coba gini, aku punya metode, mungkin ada yang udah tahu. Kalau udah tahu ya nggak apa-apa, sekalian referensi kan, buat yang belum tahu aja. Di sini juga nggak menggurui, nggak apa, cuma berbagi pengalaman aja. Nah ini ada tatakan, ada tatakan untuk skep, untuk klip jarum ini. Nah ini masih standar, yang ini masih standar. Nah yang ini udah aku turunin. Nah itu kan kelihatan, sebentar. Nah ini perbedaannya ya kan, ini udah aku turunin agak lebih turun 1 mili atau 1,5 mili. Nah itu kan otomatis kan posisi nah ngebornya juga harus pakai bor yang besarnya lebih besar daripada klip ini ya, sekitar 6 milian lah, tapi nggak boleh besar-besar juga. Nah kayak gini kan udah turun, dia agak lebih turun. Nah ini membantu untuk apa ya, kalau gampangannya itu buat menggendutkan ini biar posisinya lebih turun. Tapi ntar biasanya ada masalah lagi, kalau di RPM tengah gitu dia kurang runcing. Tapi gak apa-apa, kalian setting ininya dulu aja. Kalau udah langsam enak sampai tengah, terus tengah agak berbet itu kayak telat, dibuka lagi baru jalan. Nah ini terlalu gemuk. Kalau kalian nggak punya bor, udah sikat aja pakai amplas dikit aja, tapi harus apa ya, harus rata lah, dikit-dikit lah. Yang bagian tengah sini aja, jangan sampai ke atas. Kalau di sini udah enak ya nggak apa-apa. Tipsnya gitu aja. Nah, jadi intinya pokoknya masalahnya kalau misalnya susah hidup atau spuyernya kurang besar, ya mungkin bisa PJ nya itu kurang besar, coba dinaikinnya biasanya 2 step tadi. Jadi 38 naik ke 40 dulu, pasti anginnya minta lebih keluar, tapi toleransinya mentok di 2,5 putaran, nggak boleh lebih. Kalau terlalu berlebih berarti PJ minta turun gitu. Kalau enggak, lubang ini terlalu besar. Tapi kalau biasanya aku setting karbu UMA yang V1 ini udah besar, jadi nggak perlu ngebor, nggak perlu tuning ini ini nggak perlu dibesarin lagi. Biasanya gitu, jadi spuyernya minta kecil terus aja. Nah kalau misalnya ini soalnya berhubungan antara ini satu bagian, aku kalau bilang satu bagian, 2 bagian sama 3 bagian, ini harus pas semua. Misal contoh gini, mas ini spuyernya dapatnya PJ nya ini 38 mas, ini 110 untuk spek 150, berarti jarumnya ini terlalu kecil, terlalu besar, maaf. Soalnya kenapa? Spoilernya kecil. Nah misalnya ininya aku pakai 42 mas, PJ nya 42, ininya 120 mas, berarti kan jarumnya terlalu gendut. Tapi kalau enak juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi 3 ini perpaduan. Nah biasanya juga aku misalnya pakai 38 115, pasti ininya lebih tirus. Intinya pokoknya bensin yang masuk ke sini, area sini ini lebih banyak,
untuk motor yang speknya 150 mungkin. Tapi nanti misalnya kalau pakai yang spuyernya ini besar 42 45 42 45, BJ-nya ininya 125 120, pastinya terlalu terlalu gendut. Tapi nggak apa-apa juga, yang penting pas buat gas kontan di tengah tuh enak, langsung jalan, langsung dapat tenaga. Kalau berbet mungkin jarumnya kurang tirus, soalnya anginnya masuknya terlalu banyak. Nah, aku biasanya turunin kalau misalnya terlalu kurus, ini terlalu kurus, aku turunin ini dulu, tapi harus merusak inilah gitu. Kalau nggak punya ini, kalau udah mentok mah aku ya ada, ya lumayan lah buat stok, ada buat karbu listrik juga, macam-macam listrik kan besar, jadi ya itu. Kalau biasanya aku pakai punya GL Pro reparkit GL Pro itu aku ambil head nozzle sama ininya aja. Aku mengapresiasi kalau orang bisa custom jarum sendiri, beneran. Soalnya nggak semua orang bisa. Soalnya yang digunakan itu ukurannya mikro, bukan mili lagi ya, mikro orang termasuk. Soalnya vital sini itu. Jadi itu aja mungkin. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Oh ya, aku udah bikin TikTok. Kalau mau mampir ke TikTok, mau tanya-tanya seputar mesin atau butuh jasa aku untuk bore up, tune up dan lain-lain, silakan. Khususnya buat 4 tak. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Semata-mata video ini dibuat untuk edukasi, sama-sama belajar. Oh ya, TikTok aku namanya Raekerry 78, RAE underscore bawah Kerry underscore 78. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.